Al-Ankabut itu pelajarannya ya disampaikan kepada orang yang tidak berakal. Bal aksaruhum la yaqilun. Ya, la yaqilun. Sementara di surah Al-Jasiyah dan Ar-Rum itu pelajaran disampaikan kepada orang berakal. Li qaumi yaqilun. Apa maknanya itu? Memberi pelajaran kepada orang yang tidak berakal itu berat. Karena itu bangunan katanya lebih banyak. Mim ba'di mautiyah. Karena berat memberikan pelajaran kepada orang yang tidak berakal. Sementara Al-Jasiyah itu kepada orang berakal. Ayatun liqaumi yaqilun. Kalau memberi nasihat kepada orang berakal, memberi pelajaran kepada orang yang cerdas mah mudah. Karena itulah ba'da mautiha, dikurangi hurufnya. Di samping memberi pelajaran kepada orang berakal itu lebih cepat. Karena itu ba'da mautiha, tidak daminnya, lebih cepat. Karena orang cerdas dikasih pelajaran mah lebih gampang. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program makna dan mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-Ankabut ayat 63 dan surat Al-Jasiyah ayat yang kelima. Kita baca ayatnya ya, surat Al-Ankabut 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda min ba'di mautiha la yaqulanna Allah qulil hamdulillah bal aksaruhum la yaqilun. Dan jika kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menurunkan air dari langit lalu menumbuhkan, menghidupkan bumi setelah matinya, mereka pasti mengatakan Allah. Katakan alhamdulillah, tetapi kebanyakan mereka tidak berfikir, tidak berakal. Itu Ankabut 6:3. Di Al-Jasiyah ayat yang kelima, waqtilafil laili wan nahar wa ma anzalallahu minas sama' min rizqin fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa tasrifir riyah ayatun liqaumi yaqilun. Dan pada perbedaan malam dan siang dan apa yang diturunkan Allah dari langit ya, dari rezeki, maksudnya air ya, yang menumbuhkan, yang menghidupkan bumi setelah matinya, dan angin yang diarahkan oleh Allah ya, maka semua itu menjadi tanda bagi kaum yang berakal ya. Itu juga nanti di surat Ar-Rum ayat 24. Kata Allah, wa min ayatihi yurikumul barqa ya khaufan wa tama'an wa yunazzilu minas sama'i ma'an fayuhyi bihi al-arda ba'da mautiha inna fi zalika la ayatin liqaumi yaqilun. Jadi Allah turunkan air dari langit lalu menghidupkan bumi setelah matinya, sesungguhnya yang demikian tanda-tanda bagi kaum yang berakal. Apa yang menarik dari ayat ini ya, Ankabut 63 dan Al-Jasiyah yang kelima, termasuk nanti surah Ar-Rum 24, itu perhatikan kata fa ahya bihil arda ba'da mautiha ya. Di surah Al-Jasiyah ayat yang kelima itu fa ahya bihil arda ba'da mautiha, Allah menghidupkan bumi setelah matinya, dan itu tanda bagi kaum yang berakal. Di surat Al-Ankabut tadi fa ahya bihil arda mim ba'di mautiha. Perhatikan ya. Di surah Al-Ankabut 63, mim ba'di mautiha. Mim ba'di mautiha. Ada min. Ada preposisi min. Mim ba'di mautiha, setelah matinya. Di surat Al-Jasiyah ayat yang kelima, ba'da mautiha, setelah matinya, tidak ada min. Di surat Al-Ankabut tadi mim ba'di mautiha, setelah mati pakai min,
ada preposisi min, huruf jar min. Di surah Al-Jasiyah tidak ada minnya, ba'da mautiha, dia langsung mudaf dan mudafun ilaih. Kalau dia ada jar majrurnya baru mudaf dan mudafun ilaih. Walaupun artinya sama, setelah mati. Jadi mim ba'di mautiha atau ba'da mautiha itu sama artinya, setelah mati. Tapi ketika ditambah min itu menunjukkan makna lebih berat. Kenapa? Karena ada kaidah semantik ziyadatu al-mabna tadullu ala ziyadati al-ma'na. Kalau bertambah itu bangunan kata, bangunan kalimat, ada pertambahan huruf, pertambahan kata, itu menunjukkan makna beratnya, ya, makna yang ada pada kata atau pada kalimat itu. Ya. Dan sekaligus penambahan itu menunjukkan ada jarak, ada interval, ada jarak. Ya, karena ditambah itu menunjukkan ada jarak yang lebih. Nah, coba perhatikan. Di surat Ibrahim ayat yang ke-31, kata Allah, kulli ibadiyallazina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala khilal. Kata Allah, berimanlah kamu, dirikanlah salat, berinfaklah kamu sebelum datangnya hari kiamat. Hari yang tidak ada lagi di sana teman atau jual beli. Maka hari yang di sana tidak ada lagi jual beli dan teman, itu digunakan min qabli ayyatiyah, sebelum dia datang. Itu pakai min qabli. Kenapa? Karena ada interval, ada jarak. Karena antara amal saleh kita yang sekarang kita kerjakan dengan datangnya hari kiamat itu masih ada jarak. Ya, masih ada jarak. Ya, karena kiamat besar itu masih ada jarak dengan kita. Karena itu pakai min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala khilal. Karena ada jarak. Coba baca nanti surat Taha ayat 70-71. Fa'ulqiyas saharatu sujjadan qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa qala amantum lahu qabla an azana lakum. Ini Firaun, ya. Ketika para tukang sihir beriman kepada Musa, maka itu Firaun murka. Maka kata Firaun, amantum lahu, apakah engkau beriman kepada Musa qabla an azana lakum, sebelum saya, ya, sebelum saya izinkan. Itu tidak damin. Firaun tidak berkata amantum lahu min qabli an azana lakum. Tidak, qabla an, untuk menunjukkan ini jaraknya begitu dekat antara amarah Firaun dengan berimannya tukang sihir. Begitu tukang sihir beriman, langsung Firaun memarahi mereka, dan itu dekat. Itu makanya tidak ada minnya. Nah, tadi ba'da mautiha dan mim ba'di mautiha. Di Al-Ankabut kata Allah, fa'ahya bihi al-arda mim ba'di mautiha. Sementara di Al-Jasiyah fa'ahya bihi al-arda ba'da mautiha dengan idafah. Kenapa begitu? Karena konteksnya beda. Al-Ankabut itu pelajarannya, ya, disampaikan kepada orang yang tidak berakal. Bal aksaruhum la ya'kilun. Ya, la ya'kilun. Sementara di surah Al-Jasiyah dan Ar-Rum itu pelajaran disampaikan kepada orang berakal. Li qaumi ya'kilun. Apa maknanya itu? Memberi pelajaran kepada orang yang tidak berakal itu berat. Karena itu bangunan katanya lebih banyak. Mim ba'di mautiha. Karena berat memberikan pelajaran kepada orang yang tidak berakal. Sementara Al-Jasiyah itu kepada orang berakal. Ayatun liqaumi ya'qilun. Kalau memberi nasihat kepada orang berakal, memberi pelajaran kepada orang yang cerdas mah mudah. Karena itulah ba'da mautiha, dikurangi hurufnya. Di samping memberi pelajaran kepada orang berakal itu lebih cepat. Karena itu ba'da mautiha, tidak daminnya, lebih cepat. Karena orang cerdas dikasih pelajaran mah lebih gampang. Nah, mengasih pelajaran kepada orang berakal, tidak berakal itu lama. Karena itu dibacanya panjang, mim ba'di mautiha. Karena
ngasih pelajaran kepada orang tak berakal tuh butuh waktu yang lama, butuh waktu yang panjang. Katu pakai mim ba'di mautiha. Kalau ngasih pelajaran ke orang yang pintar, cerdas, berakal mah gampang, cepat. Makanya hurufnya apa, katanya dikurangi ba'da mautiha, ya, sehingga lebih mudah, lebih cepat, ya, untuk diucapkan. Tidak seperti mim ba'di mautiha, lebih panjang dan lebih lama diucapkan, lebih sulit diucapkan karena katanya lebih banyak. Jadi konteks yang menentukannya. Jadi memberi nasihat kepada orang yang tak berakal itu memang butuh kesabaran, butuh waktu yang panjang, karena berat. Kalau orang berakal memang mudah, cepat, gampang. Nah begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.